Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 7. Bab 11. Membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat majemuk. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penjabaran bab 11. Membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat majemuk. Pengantar. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Membangun solidaritas sosial. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Bahan Alkitab dari Mazmur 133, Matius 25 ayat 31 sampai 46, dan Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Pengantar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama, maupun kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Namun, masih banyak orang yang belum memiliki kesadaran untuk membangun pemikiran yang positif terhadap keberagaman. Pembahasan mengenai solidaritas masyarakat majemuk memotivasi kamu untuk mewujudkan solidaritas sebagai kebiasaan hidupmu. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Coba kamu perhatikan di sekelilingmu, di lingkungan tempat tinggalmu, dan di lingkungan sekolahmu. Apakah semua orang berasal dari latar belakang yang sama? Tentu saja tidak, bukan. Kamu akan menemukan teman ataupun orang lain yang berbeda tempat asal, suku, agama, bahkan warna kulit. Ada yang berkulit kuning, ada yang sawo matang, ada yang coklat, dan ada yang hitam. Ada yang berambut lurus, ikal maupun keriting. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, keberagaman itu yang disebut majemuk. Bagaimana kamu memandang mereka yang berbeda denganmu? Seringkali masih ada orang yang memandang orang lain yang berbeda dengannya seperti rasa curiga. Akan tetapi, dalam ajaran iman Kristen, kamu diminta untuk bersikap baik dan memandang orang lain secara positif. Masih ingat perintah Yesus untuk mengasihi sesama? Dalam pembahasan ini kamu akan belajar bagaimana membangun solidaritas di tengah masyarakat atau orang-orang yang beragam atau majemuk. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Coba perhatikan gambar berikut ini tentang keberagaman tempat ibadah.
Masyarakat Indonesia yang majemuk. Coba perhatikan gambar berikut ini tentang keberagaman suku. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Pelajari gambar-gambar di atas dan jelaskan apa yang kamu lihat melalui gambar-gambar tersebut, terutama dalam kaitannya dengan kemajemukan bangsa kita. Kamu boleh mengembangkan imajinasimu dalam mendalami gambar-gambar tersebut. Boleh juga mengaitkannya dengan pengalamanmu. Melihat gambar-gambar tersebut, kamu lebih memahami keadaan nyata bangsa kita yang amat beragam dan tersebar di seluruh tanah air. Gambar-gambar itu juga menyadarkanmu bahwa kamu adalah anak Kristen Indonesia yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tetapi kita diikat oleh cita-cita bersama untuk menjadi anak Indonesia yang turut serta berjuang dan membangun solidaritas serta berkarya untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kita. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Apakah remaja SMP seperti kamu sudah mampu melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara? Tentu kamu dapat mewujudkan peranmu sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara kamu menerapkan hidup dalam disiplin, mewujudkan nilai-nilai Kristiani, peduli dan solidar terhadap teman, keluarga dan orang lain, bahkan anggota masyarakat lainnya yang berbeda agama, suku, budaya denganmu. Semua yang kamu lakukan dan pelajari merupakan berkat untuk menuju dewasa. Pada saat itulah kamu dapat benar-benar menyumbangkan karyamu bagi bangsa dan negara, bertumbuh sebagai manusia yang baik, yang bertanggung jawab dan yang menerapkan nilai-nilai iman dalam hidupmu sudah merupakan bagian dari orang itu. Perintah Tuhan untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Perhatikan ayat firman Tuhan yang menghendaki kita hidup rukun dan saling mengasihi. Mazmur 133, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesenalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Kitab Mazmur 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun.
Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa kepada penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataannya semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Akar dari semua peristiwa itu karena masyarakat tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah perbedaan yang ada, ataupun karena sebagian orang sudah terlanjur memiliki prasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda agama dan suku. Apalagi berbeda kelas sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Ada juga yang berpikir, mengapa harus saya yang mulai memikirkan mengenai solidaritas dan kebersamaan harus bersikap baik, toh tidak ada gunanya. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemikiran-pemikiran seperti ini keliru. Ketika kamu belajar tentang nilai-nilai Kristiani, kamu akan mengerti bahwa tiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan dalam hidupnya sebagaimana tercantum dalam buah roh Galatia 5 ayat 22. Jadi kebaikan yang kamu lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapmu, melainkan kamu harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hatimu dan merupakan keputusan hati nuranimu. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang kamu lakukan dalam hidupmu. Semua yang kamu lakukan merupakan wujud jawaban dan tanggung jawabmu sebagai remaja Kristen yang telah dikasihi dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kamu dan semua orang beriman diminta untuk mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Masyarakat Indonesia yang majemuk. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk antara lain menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada, dapat bekerjasama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku dan status sosial, kaya ataupun miskin. Kamu dapat menambahkan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang kamu ketahui maupun yang sudah dipraktekkan dalam tindakan sehari-hari. Solidaritas dalam masyarakat yang majemuk. Perhatikan kisah seorang suster dengan seorang wanita muslim. Jika kamu adalah tokoh dalam cerita ini, bagaimana sikapmu? Ada kisah nyata tentang seorang suster di Filipina yang disandera oleh tentara MILF yang beraliran Islam. Suster ini sedang memimpin retret. Para biarawati ini biasa melakukan retret setidaknya setahun sekali. Suatu hari suster ini ditangkap oleh tentara MILF. Selama dalam penyekapan, suster ini dilayani oleh seorang perempuan muslim.
Beberapa hari kemudian suster itu dilepaskan dan kembali ke susteran. Suatu kali terjadi pertempuran antara tentara pemerintah Filipina dan tentara MILF. Banyak orang dari kalangan MILF yang tertangkap. Suster mendengar kabar bahwa perempuan muslim yang melayaninya selama disandera juga ikut tertangkap dan ditahan di markas militer. Suster memutuskan untuk mengunjungi perempuan ini. Usai perkunjungan, sang suster bertekad untuk mengeluarkan perempuan ini dari tahanan. Maka ia melakukan upaya pelepasan. Ternyata hal itu tidak mudah. Dia harus meyakinkan banyak pihak mulai dari level terendah sampai tertinggi. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Militer mengizinkan perempuan ini dikeluarkan dari tahanan. Tapi dengan syarat sang suster harus menjadi pengawasnya dan menjamin tidak akan kabur. Tiap minggu, suster harus mengantar perempuan ini untuk melapor ke markas militer. Suster mengajak perempuan muslim ini ke susteran. Namun timbul masalah. Tidak ada kamar kosong di susteran. Maka mau tidak mau suster harus berbagi kamar dengan perempuan muslim ini. Mereka pun tidur sekamar berdua. Keesokan pagi, suster bertanya pada perempuan muslim ini, "Apakah kamu dapat tidur nyenyak semalam?" "Saya tidak dapat tidur, aku perempuan muslim." "Mengapa?" tanya suster heran. "Karena saya merasa takut suster akan membalas dendam dan membunuh saya dengan diam-diam," kata perempuan muslim terus terang. "Sejujurnya saya juga tidak dapat tidur semalam," kata suster. "Mengapa?" tanya perempuan muslim. "Sama sepertimu, saya juga takut dibunuh olehmu." Solidaritas dalam masyarakat yang majemuk. Kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain yang ditanamkan sejak kecil ternyata mengendap di alam sadar seseorang. Hal ini menjadi beban bagi orang tersebut. Pada saat-saat tertentu, beban ini muncul secara tidak terduga. Itulah yang terjadi pada suster dan perempuan muslim ini. Alam sadar mereka mengatakan bahwa dua orang ini sudah berteman. Namun tiba-tiba alam bawah sadar mereka muncul secara tak terduga. Apakah kamu juga pernah memiliki ketakutan atau ketidaksukaan terhadap orang atau teman dari latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda? Memang tidak mudah untuk berpikir positif dan membangun solidaritas dengan sesama yang berbeda latar belakang dengan kita. Apalagi jika sejak kecil sudah ditanamkan rasa curiga dan kebencian terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Namun kamu harus mengubah cara berpikirmu, apalagi sebagai orang Indonesia yang memang hidup dalam masyarakat majemuk. Kita terpanggil untuk peduli dan solider pada sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hukum kasih yang diajarkan Yesus harusnya menjadi pedoman hidup kita untuk peduli, mengasihi, dan menunjukkan solidaritas kita pada sesama tanpa memandang berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama. Rangkuman. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa. Sebagai remaja Kristen, kamu dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda denganmu. Kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan tiap orang beriman mengasihi sesama tanpa kecuali. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu mengasihi Tuhan jika kamu tidak mengasihi sesamamu.
Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.